Lembusora mati sebagai pemberontak kerajaan Majapahit. Lembusora merupakan pengikut Raden Wijaya yang berjasa besar dalam perjuangan mendirikan kerajaan Majapahit. Dia punya nama panggilan lain Kensora, dianggap sebagai abdi Raden Wijaya paling setia. Pada akhirnya Lembusora mati sebagai pemberontak di halaman istana Majapahit. Kematian Lembusora menurut para raton terjadi pada tahun 1300 yang diuraikan panjang lebar dalam Kidung Sorandaka. Menurut para raton, kematiannya terjadi pada pemerintahan Jayanagara, sedangkan menurut Kidung Sorandaka terjadi pada pemerintahan Raden Wijaya. Dalam hal ini pengarang para raton kurang teliti karena menurut Nagara Kretagama, Jayanagara naik tahta menggantikan Raden Wijaya baru pada 1309. Sebelum lanjut, silahkan like, share, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari Mistis Channel. Berdasarkan kisah, Lembusora ikut serta dalam pasukan Majapahit yang bergerak menumpas pemberontakan Ronggolawe di Tuban tahun 1295. Dalam pertempuran di Sungai Tambak Beras, Ronggolawe mati di tangan Kebo Anabrang. Diam-diam Sora merasa sakit hati melihat keponakannya dibunuh secara kejam. Ia pun berbalik ganti membunuh Kebo Anabrang dari belakang. Peristiwa pembunuhan terhadap rekan satu pasukan tersebut seolah-olah didiamkan begitu saja. Hal itu dikarenakan keluarga Kebo Anabrang segan menuntut hukuman pengadilan karena Sora dianggap sebagai abdi kesayangan Raden Wijaya. Suasana kusut itu akhirnya dimanfaatkan oleh Mahapati, seorang tokoh licik yang mengincar jabatan Rakrian Patih. Ia menghasut putra Kebo Anabrang yang bernama Mahisa Taruna supaya berani menuntut pengadilan untuk Sora. Ia juga melapor kepada Raden Wijaya bahwa para menteri merasa resah karena raja seolah-olah melindungi kesalahan Sora. Raden Wijaya tersinggung karena dituduh berlaku tidak adil. Ia pun memberhentikan Sora dari jabatannya untuk menunggu keputusan lebih lanjut. Mahapati segera mengusulkan supaya Sora jangan dihukum mati mengingat jasa-jasanya yang sangat besar. Atas pertimbangan tersebut, Raden Wijaya pun memutuskan bahwa Sora akan dihukum buang ke Tulembang. Mahapati menemui Sora di rumahnya untuk menyampaikan surat keputusan raja. Sora sedih atas keputusan itu. Ia berniat ke ibu kota meminta hukuman mati daripada harus diusir meninggalkan tanah airnya. Mahapati lebih dulu menghasut Nambi dengan mengatakan bahwa Sora akan datang untuk membuat kekacauan karena tidak puas atas keputusan raja. Setelah mendesak Raden Wijaya, Nambi pun diizinkan menghadang Sora yang datang bersama dua orang sahabatnya, yaitu Gajah Biru dan Juru Demung. Maka terjadilah peristiwa di mana Sora dan kedua temannya itu mati dikeroyok tentara Majapahit di halaman istana. Sementara dalam Kidung Ronggolawe, Raden Wijaya menjadi raja pertama kerajaan Majapahit setelah Kadiri runtuh. Atas jasa-jasanya, Ronggolawe diangkat sebagai Bupati Tuban yang merupakan pelabuhan utama Jawa Timur saat itu. Namun, Ronggolawe tidak puas karena merasa ia seharusnya mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Ronggolawe semakin kesal setelah Nambi diangkat sebagai Rakrian Patih, jabatan paling tinggi dalam struktur pemerintahan kerajaan di bawah raja. Posisi Rakrian Patih seharusnya diserahkan kepada Lembusora yang dinilainya jauh lebih berjasa daripada Nambi. Lembusora yang merupakan paman Ronggolawe ternyata tidak sepakat demi mematuhi perintah raja. Lembusora kemudian menasihati Ronggolawe agar memohon maaf kepada raja. Namun, Ronggolawe enggan dan memilih pulang ke Tuban. Para raton menyebut pemberontakan Ronggolawe terjadi pada tahun 1295. Namun dikisahkan sesudah kematian Raden Wijaya, pemberontakan tersebut bersamaan dengan Jayanagara naik tahta.
Kertagama, Raden Wijaya meninggal dunia, digantikan kedudukannya oleh Jayanagara, terjadi pada tahun 1309. Namun Nagara Kertagama juga mengisahkan bahwa pada tahun 1295 Jayanagara diangkat sebagai Yuwa Raja atau Raja Muda di Istana Daha. Di Kidung Panji Wijayakrama dan Kidung Ranggalawe dengan jelas menceritakan bahwa pemberontakan Ranggalawe terjadi pada masa pemerintahan Raden Wijaya, bukan Jayanagara. Kidung Ronggolawe menuliskan bahwa peperangan dalam pemberontakan Ronggolawe terjadi di sekitar Sungai Tambak Beras, Jombang. Atas perintah Raden Wijaya, Nambi ditemani Kebo Anabrang dan Lembu Sora memimpin pasukan Majapahit menuju Tuban untuk menghukum Ronggolawe. Di Tuban, Ronggolawe yang mengetahui bahwa ada pasukan yang dikirim untuk menyerangnya, ia segera mempersiapkan diri. Ia kemudian membawa pasukannya untuk menghadang rombongan Nambi di Sungai Tambak Beras. Terjadilah peperangan sengit. Ronggolawe berhasil menikam kuda yang ditunggangi Nambi, namun Nambi masih selamat. Kebo Anabrang, Panglima Perang Majapahit, mengambil alih pimpinan perang pasukan Majapahit. Ia memerintahkan pasukannya untuk mengepung pasukan Ronggolawe dari 3 penjuru arah mata angin, timur, barat, dan utara. Taktik tersebut belum mampu mengungguli pasukan Ronggolawe. Kebo Anabrang memacu kudanya namun dikejar oleh Ronggolawe. Namun, dalam pengejaran itu, kuda Ronggolawe terjatuh dan tercebur ke Sungai Tambak Beras. Melihat Ronggolawe jatuh di sungai, Kebo Anabrang bergegas turun dari kudanya dan menghampiri lawannya itu. Pertarungan 1 lawan 1 pun tak terelakkan terjadi di Sungai Tambak Beras. Dalam suatu kesempatan, Kebo Anabrang yang lebih piawai bertarung di derasnya arus sungai, mampu mencekik leher Ronggolawe. Ronggolawe sekarat dan akhirnya mengembuskan napas terakhir. Lembu Sora yang melihat kejadian itu tidak mampu mengendalikan diri. Lembu Sora memang berada di kubu Majapahit, tapi Ronggolawe adalah keponakan tercintanya. Lembu Sora menikam Kebo Anabrang sampai mati. Kebo Anabrang dan Ronggolawe sama-sama tewas di Sungai Tambak Beras yang banjir darah akibat duel 2 ksatria tersebut. Jenazah Adipati Ronggolawe dan Kebo Anabrang disucikan, dibakar, kemudian abunya dibuang ke laut. Itulah kisah nestapa Lembu Sora, mati sebagai pemberontak kerajaan Majapahit. Sobat Mistis, tulis